Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi. Kali ini kita dalam mata kuliah manajemen operasional materi forecasting. Forecasting secara harfiah diterjemahkan sebagai perkiraan atau peramalan. Forecasting paling umumnya ditujukan untuk memperkirakan penjualan atau permintaan pelanggan. Tetapi tidak hanya itu, forecasting juga dapat dilakukan untuk memperkirakan jumlah pasien jika organisasi tersebut adalah rumah sakit, atau memperkirakan jumlah siswa baru jika organisasi tersebut adalah sekolah atau kampus. Forecast diperlukan karena dengan itu perusahaan atau organisasi dapat mengatur SDM-nya, dapat mengelola sumber daya lainnya seperti mesin, keuangan, dan lain-lain. Juga dapat berkoordinasi dengan forecast itu dengan pihak-pihak luar seperti supplier atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Demikian. Selain itu ya juga forecast dapat digunakan untuk membuat perencanaan jadwal kerja. Hal itu karena forecasting menyediakan informasi yang dapat mensinkronisasikan permintaan terhadap produk ataupun jasa dengan pasokan sumber daya. Pasokan sumber daya ini diperlukan agar permintaan terhadap produk atau jasa tadi dapat terpenuhi. Forecasting dilakukan dengan meninjau kinerja organisasi di masa yang lalu. Karena itu, forecasting sebagai suatu perencanaan disebut juga sebagai perencanaan yang reaktif. Namun jika perencanaan itu dibuat tidak semata-mata berdasarkan kinerja masa lalu, melainkan memodifikasinya dengan berbagai kemungkinan perilaku pasar di masa depan, dan kemudian ada upaya untuk peningkatan kapabilitas produksi, maka perencanaan yang demikian disebut sebagai perencanaan yang proaktif. Sebagai seorang manajer, tentu perencanaan dibuat tidak hanya berdasarkan hasil perhitungan forecast saja, tetapi tentu ada upaya-upaya agar kondisinya dapat mencapai hasil yang lebih baik dari perkiraan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa metode dalam forecasting. Forecasting secara garis besarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Forecasting dengan pendekatan kuantitatif itu basisnya adalah data, basisnya adalah angka. Data tersebut tersedia dalam suatu periode tertentu, yang kemudian diolah, dianalisa, lalu kemudian diambil kesimpulan hingga dibuatkan satu korelasi dan prediksi. Sedangkan pendekatan kualitatif itu adalah forecast yang dibuat berdasarkan opini dari berbagai narasumber yang dianggap memiliki kompeten. Pendekatan kuantitatif dibagi lagi menjadi 4, yaitu naive approach, moving average, exponential smoothing, dan trend projection.
Kualitatif pun dibagi menjadi 4, yaitu Executive Opinion, Delphi Method, Salesforce Estimate, dan Consumer Surveys. Kita mulai dari yang kuantitatif dulu. Kuantitatif, yang naif approach dan moving average itu seperti apa? Naif approach ini satu pendekatan yang mungkin paling umum ya. Paling umum dilakukan oleh para pelaku usaha. Yaitu misalkan di bulan Januari seperti ya. Di bulan Januari permintaan konsumen ada 100, maka di bulan Februari ini permintaan konsumen sebut A, aktual ya. Kemudian F sebagai forecast. Di bulan Februari akan dibuat forecast permintaan sejumlah 100 juga. Dari mana? Dari angka aktual di periode sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mengambil contoh pelaku-pelaku usaha UKM seperti mungkin pedagang bubur, pedagang bakso, sate, lalu ditanyakan berapa porsi yang disiapkan untuk hari ini, pedagang tersebut mungkin akan menjawab misalnya 30 porsi. Lalu ditanya kenapa 30 porsi? Jawabannya adalah karena di hari-hari sebelumnya juga habisnya sekitar segitu. Itu naif approach. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Kemudian metode yang lain adalah moving average. Kalau naif approach itu patokannya hanya 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan yang lalu, maka moving average ini kita mengambilnya beberapa periode. Sebut saja misal 3 bulan ke belakang. Diapakan? Di data misalnya bulan Januari 100, bulan Februari 120, bulan Maretnya 110, itu adalah aktualnya. Maka forecastnya berapa? Forecastnya adalah average. Moving average itu movingnya menggambarkan berapa banyak, berapa lama periode yang kita ambil. Dia bisa 3 bulan, boleh 6 bulan, boleh lebih dari itu, boleh setahun. Gitu ya. Jadi moving average itu forecasting yang dibuat dengan ngambil rata-rata, misalnya 3 bulan, yaitu 100 ditambah 120 ditambah 110 dibagi 3, hasilnya 110. Gitu. Itu moving average. Metode yang lain dari moving average adalah weighted moving average. Pada weighted moving average, kita memberikan bobot yang lebih untuk waktu yang mendekati hari ini, mendekati waktu yang akan datang gitu. Jadi kalau Januari, Februari, Maret, maka bulan Maret mendapatkan bobot weighted bobot, mendapatkan bobot yang lebih besar dibandingkan bulan Februari. Bulan Februari punya bobot yang lebih besar dibandingkan bulan Januari. Mengapa demikian? Misalkan kondisi seperti sekarang, kondisi pandemi, ketika bulan Desember COVID itu baru mulai muncul di Cina, kemudian bulan Januari mulai mengglobal, dan bulan Maret awal Menteri Kesehatan Indonesia memberikan pengumuman bahwa COVID sudah masuk ke Indonesia. Nah, kondisi demikian ada satu perubahan yang terjadi. Jadi ketika pelaku usaha mau memperkirakan bagaimana kondisi permintaan pelanggan di bulan April, tentu tidak bisa mengambil sekedar rata-rata Maret, Februari, Januari, karena kondisinya sudah berubah. Apalagi ketika PSBB diberlakukan di pertengahan bulan Maret, ada pembatasan kegiatan masyarakat. Seperti itu, maka perlu ada perhitungan atau metode yang memberikan bobot untuk kondisi terdekat itu lebih besar dibandingkan kondisi-kondisi yang makin jauh. Gitu. Nah, kita ambil contoh misalnya di bulan Januari tadi permintaannya 100, bulan Februari 120, dan bulan Maretnya
110, bagaimana di bulan April dengan metode weighted moving average, maka kita berikan misal di bulan Maret itu bobotnya adalah 0,5, kemudian bulan Februari 0,3, dan di bulan Januari 0,2. Bobot ini jumlahnya mesti 1, ya, ada batasan 1,0 jadi kalau di sini. Nah, maka bagaimana menghitungnya? Kita bilang ini adalah A, ini weight, ini adalah F sebagai forecast. Bulan April itu didapatkan dengan cara mengalihkan aktual dengan weighted. 100 dikali 0,2 itu 20, 120 kali 3 0,336, dan ini 55, lalu dijumlahkan dan dibagi jumlah weighted. Karena weightednya itu 1, maka bisa diabaikan, ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 111. Jadi bulan April forecastnya adalah 111, begitu ya. Oke, itu naif dan moving average. Selanjutnya adalah exponential smoothing. Nah, exponential smoothing akan kita bahas secara tersendiri ya. Kemudian berikutnya adalah trend projection. Trend projection ini adalah metode forecast dengan menyesuaikan tren linear mengikuti titik-titik data yang sudah kita kumpulkan. Jadi misalkan kita memiliki data dengan sebaran seperti ini. Misalkan begitu. Kemudian dengan menggunakan Excel misalnya, kita bisa membuat satu garis trend. Seperti itu misalnya garis trend. Nah, trend projection itu membuat penyesuaian atas perkiraan yang dibuat oleh garis linear ini mengikuti titik-titik data, sehingga kita akan mendapatkan proyeksi yang lebih mendekati data-data tersebut, yang kemudian berdasarkan itu lalu dibuatkan proyeksi untuk di masa yang akan datang. Secara lebih jelasnya bahasan tentang ini akan dibuatkan videonya tersendiri insya Allah. Oke, berikutnya adalah kualitatif. Metode kualitatif ini terdiri dari 4 executive opinion atau opini eksekutif. Opini eksekutif ini adalah opini dari para pengambil keputusan. Contohnya adalah jajaran direksi. Ya. Kenapa perlu ada kualitatif? Misal pada kondisi yang seperti disampaikan tadi, contohnya pandemi. Perusahaan tidak memiliki data dalam kondisi pandemi, permintaan konsumen akan seperti apa. Data yang ada Januari, Februari, Maret atau sebelum itu adalah data dalam kondisi yang normal. Bagaimana ketika kondisinya pandemi? Maka kemudian direksi bermusyawarah, melakukan rapat, dan setiap orang, direktur keuangan, direktur marketing, kepala pabrik, misalnya manajer, direktur operasional, dan lain-lainnya itu menyampaikan opininya masing-masing mengenai kondisi yang berkembang dan apa kemungkinan di masa yang akan datang. Bila itu dirasa tidak cukup, maka perusahaan dapat memerintahkan para manajernya untuk mengumpulkan atau mencari pendapat-pendapat para pakar. Lalu para pakar itu diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi yang diinginkan, ya, kondisi yang tidak diketahui oleh perusahaan. Kemudian dibuat resumenya oleh kelompok manajer tadi. Resume itu kemudian diserahkan kepada jajaran pengambil keputusan sebagai bahan pertimbangan. Jadi dalam Delphi Method
itu semua tadi adalah Delphi Method. Jadi metode mengambil pendapat para pakar. Itu ada 3 kelompok, yaitu kelompok pakar yang dimintai pendapatnya, kelompok manajer yang meresume pendapat para pakar, dan kelompok decision maker yang mengambil keputusan berdasarkan resume yang sudah dibuat. Itu Delphi Method. Lalu bayangkan kemudian perusahaan sudah berjalan mengikuti executive opinion dan Delphi Method tadi, sudah didapatkan data aktual di bulan April, di bulan Mei. Perusahaan kemudian ingin mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Lalu diperintahkanlah kepada para tenaga penjualnya untuk membuat estimasi berdasarkan data lapangan yang mereka peroleh. Itu disebut sebagai sales force estimate. Jadi data estimasi dari para tenaga penjual. Untuk memperkuat itu bisa dilakukan juga customer survey melalui penyebaran kuesioner atau wawancara secara langsung melalui telepon, tatap maya lewat Zoom dan lain-lainnya. Tujuannya itu adalah mendengarkan suara dari konsumen. Itu disebut sebagai customer survey. Jadi demikian metode kualitatif bagi perusahaan dilakukan ketika tidak tersedia data-data di masa lalu yang cukup mewakili kondisi hari ini. Nah, metode itu dapat diambil keempat-empatnya atau dapat diambil 1-2 di antaranya. Itu dipersilahkan kepada kebijakan perusahaan. Oke, kita kembali kepada kuantitatif untuk exponential smoothing. Jadi, kalau tadi ada naive approach, data yang diambil adalah data 1 bulan atau data yang terdekat untuk proyeksi forecast di hari esok. Kemudian ada moving average yang mengambil data lebih banyak, bisa 3 bulan, 6 bulan atau lebih. Kemudian ada weighted moving average yang memberikan bobot lebih besar kepada waktu yang terdekat sebagai sebuah respon terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Maka exponential smoothing ini adalah metode forecasting yang memberikan bobot terhadap error forecast. Jadi dalam forecasting bisa terjadi error. Error itu adalah selisih antara aktual dengan forecast. Ini yang disebut sebagai error. Dalam exponential smoothing, error ini diberikan bobot. Kalau manajemen itu masih menganggap proyeksi forecast di waktu yang kemarin masih cukup reliable, masih dapat diandalkan, maka bobot terhadap errornya mendekati 0. Gitu. Rumusnya seperti apa? Rumusnya begini. Oke. Jadi FT1 ini adalah forecast untuk bulan depan, adalah FT forecast di bulan yang sedang berjalan, yang pernah dibuat untuk bulan yang sedang berjalan, ditambah alfa, ini adalah bobotnya, dikali AT dikurang FT, ini adalah error. Jadi ini adalah AT dan ini adalah FT. Gitu. Bentuk ini sama dengan ini di bawah, merupakan modifikasi saja. Jadi kalau kita untuk yang di atas ini, kita panjangkan bentuknya, kita buka kurungnya, maka akan kita dapati FT ditambah alfa AT dikurang alfa FT. Kemudian alfa AT-nya kita pinggirkan supaya FT itu dapat berkumpul
lebih dekat. Setelah itu kita berikan kurung terhadap alfanya, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Ya. Ft dikali 1, Ft, Ft, Ft dikali 1, Ft, Ft dikali minus alfa, Oke. Oke. Nah, bentuk ini yang akan kita gunakan untuk contoh-contoh yang sudah ada ini. Oke. Jadi week 1 nilai salesnya adalah 39, AT-nya 39. Pada week 1 forecast-nya masih 0. Ketika kita tidak memiliki data forecast pada periode waktu yang pertama, maka langkah sederhananya adalah menetapkan nilai forecast F1 itu sama dengan nilai AT-nya. Jadi ini 39. Begitu. Berdasarkan itulah, maka kita akan menghitung nilai F2. Jadi F2 adalah alfa dikali AT A1 yaitu 39 ditambah 1 dikurang alfa dikali F1 yaitu 39. Berapa nilai alfanya? Alfa berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0, itu artinya manajemen memiliki tingkat kepercayaan yang besar terhadap forecast di waktu sebelum. Gitu. Nah, pada contoh ini kita tetapkan alfanya adalah 0,2. Ini adalah kebijakan dari organisasi, ya. Jadi 1 dikurang alfa adalah 0,8. Maka untuk F2 ini menjadi F2 adalah 0,2 dikali 39 ditambah 0,8 dikali 39 sama dengan tentu 0,2 ditambah 0,8 dikali 39 sama dengan 39. Jadi F2-nya adalah 39 atau dapat diambil kesimpulan bahwa jika F1 itu tidak diketahui, maka F2 itu sama dengan A1 39. Begitu. Oke. Berdasarkan itu kita dapat menghitung F3. Bagaimana F3? Itu F3. F3 sama dengan alfanya 0,2, AT-nya adalah A2 44 ditambah 0,8 dikali F2 yaitu 39 sama dengan 40. Oke. Jadi ini adalah 40. Jadi untuk menghitung F4 kita tinggal mengalihkan 0,2 dikali A3 ditambah 0,8 dikali F3 40. Maka hasilnya adalah
40. Untuk menghitung F5, 0,2 dikali 45 ditambah 0,8 dikali 40 sama dengan 41. Bagaimana di minggu ke-6? Minggu ke-6 juga sama, 0,2 dikali 38 ditambah 0,8 dikali 41, hasilnya 41,7. Demikian, mudah kan? Melakukan forecasting dengan exponential smoothing. Demikian caranya, tinggal mengalihkan alfa dengan nilai aktual ditambah 1 minus alfa dikali forecast, maka kita akan mendapatkan nilai forecast di bulan yang akan datang. Oke. Di dalam membandingkan metode-metode forecast, kita bisa melihat seberapa besar error yang dihasilkan oleh masing-masing metode itu untuk kemudian memilih metode mana yang lebih baik. Error karena merupakan selisih, ya, angka selisih, maka bisa hasilnya itu adalah negatif. Maka untuk mendapatkan nilai rata-ratanya, nilai tengahnya, kita bisa lakukan dengan cara menghitung square error atau rata-rata atas nilai kuadratnya. Jadi kalau tadi kita dapatkan minggu kedua itu nilainya 44, kemudian forecastnya 39, maka error tentu 44 dikurang 39 adalah 5, dan nilai error kuadratnya 25. Kalau salesnya 40, forecastnya 40, R-nya 0, 40 dikurang 40, error kuadratnya 0 kuadrat, yaitu 0. Sales 45, forecastnya 40, errornya 45 dikurang 40 adalah 5, maka error kuadratnya 5 kuadrat adalah 25. Salesnya 38, forecastnya 41, maka errornya adalah 38 dikurang 41, yaitu minus 3, dan errornya minus 3 kuadrat, hasilnya 9. Mean square error diperoleh dengan mean square error menjumlahkan atau mengambil rata-rata dari jumlah error kuadrat, mengambil rata-rata dari data error kuadrat itu. Jadi error kuadrat yang pertama 25 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 9 dibagi 4, katanya ada sama dengan 59 dibagi 4, yaitu 14,75. Itu nilai MSE-nya. Tinggal kalau kita memiliki nilai MSE dari metode yang lainnya dibandingkan untuk mendapatkan perbandingan metode mana yang lebih baik. Demikian kesempatan pada hari ini, bahasan kita mengenai forecast dan metode-metodenya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.